semua, tahukah kamu bahwa negara Vietnam itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Vietnam adalah negara yang terletak di Asia Tenggara. Ibu kota Vietnam adalah kota Hanoi. Vietnam adalah salah satu negara komunis yang tersisa di dunia, selain negara Kuba, Cina, dan Laos. Negara ini memiliki kondisi geografis yang terdiri atas pegunungan, hutan hujan tropis, hutan kering, pantai, sungai, danau, dan hutan bakau. Tak heran jika hampir seperempat flora dan fauna di dunia terdapat di negara Vietnam. Vietnam juga merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan di sebelah timur terbentang Laut Tiongkok Selatan. Luas wilayah Vietnam yaitu 331.210 km persegi. Vietnam memiliki keunikan dan fakta yang hanya dapat dijumpai di negara ini. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta menarik dari negara Vietnam. Pasar produk KW terbesar. Yang pertama, ada Pasar Bentang, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Ho Chi Minh City, Vietnam, dan menjadi salah satu tujuan para turis membeli oleh-oleh, terutama yang doyan berburu produk KW, tapi kualitasnya mendekati produk aslinya. Semuanya ada di sini. Sebagai kota bekas jajahan Prancis, tak heran kalau bentuk gedung Pasar Bentang ini bercorak Eropa. Terdapat jam besar pada bangunan gerbang utama pasar, yang sudah dibangun sejak tahun 1912. Meski bercorak Eropa, namun, Pasar Bentang menawarkan suasana yang benar-benar khas dengan Vietnam, dan jangan khawatir soal kendala bahasa. Kamu masih bisa menawar dengan pedagang yang lebih ramah di sini. Soalnya, para pedagang di sini bisa berbahasa Inggris, China, dan menggunakan bahasa Melayu kepada turis dari Malaysia ataupun Indonesia. Makanan ekstrim yang terkenal. Sudah pernahkah kamu mencicipi makanan ekstrim? Buat yang doyan kuliner ekstrim, Vietnam ini adalah tempat yang cocok buat kamu, para pencinta makanan ekstrim. Di sini, ada banyak makanan eksotik yang menantang dan berbahaya. Mereka ini sudah terbiasa menyantap kadal, sampai dengan makanan cicak bakar. Tapi, itu belum ada yang namanya campuran sayuran, dan beberapa bumbu yang direndam dengan kentalnya darah, dari bebek atau babi. Wow, sungguh makanan yang cukup ekstrim buat disantap. Kota terkacau lalu lintasnya. Ho Chi Minh City, atau disingkat HC, adalah kota yang mirip dengan Jakarta. Tapi, lebih parah dan kacau, karena lalu lintas di sini, padatnya yang luar biasa. Kota yang dulunya bernama Saigon ini, memang surga bagi para pengendara motor. Bahkan, kota ini sampai mendapat julukan sebagai ibu kota motor dunia. Soalnya, penduduknya mencapai 7 juta orang. Dan sepeda motornya ada sekitar 4 juta unit. Lebih parahnya lagi, karena jumlahnya bertambah, sekitar 1.300 unit setiap harinya. Apalagi, warga Jakarta pun bisa mengalami culture shock, karena persimpangan jalan itu sangat menantang di sini. Uniknya, hampir semua sepeda motor yang ada di HC, adalah jenis motor tua Honda Scooter. Mau di tiap jalan raya, gang sempit, terutama di lorong pasar tradisional, seperti Pasar Bentang, pasti ada saja sepeda motor yang nyempil satu sama lain.
wisata malam seperti Thailand. Sebagai tujuan wisata, Vietnam juga tidak luput dengan berbagai fasilitas hiburan malam, seperti bar dan klub mewah, yang lebih mudah ditemui di Hanoi. Dan buat para cowok-cowok yang kesepian, membutuhkan teman cewek pada malam hari, mereka bisa mencari Boom Boom Girls di sini. Sebenarnya, ini adalah bahasa maniak Amerika untuk penyebutan itu di Vietnam selama masa perang. Namun istilahnya masih digunakan sampai saat ini. Boom Boom Girls ini bisa ditemukan di pemukiman Jepang, kebanyakan dari mereka berada di sana. Bahkan, menggunakan pakaian adat, dan berdiri di depan panti pijat, atau spa, yang siap menyambut para pelanggan. Tarifnya juga bermacam-macam, mulai dari 1 hingga 3 juta dong Vietnam, atau sekitar 700 sampai 1,9 juta rupiah. Semuanya itu tergantung layanan yang diberikan. Tapi berbeda sama Jakarta, kota Hanoi ini ternyata kota metropolitan yang mudah terlelap, karena kehidupan malamnya itu hanya berlaku sampai jam 1 dini hari saja. Minuman yang tidak biasa. Seperti sejumlah negara Asia lainnya, orang Vietnam membuat minuman anggur beras. Sebagai spesialisasi lokal, mereka juga menggunakan ini sebagai dasar untuk anggur ular. Ini melibatkan menempatkan seluruh ular atau kalajengking ke dalam botol besar dan mengasinkannya dalam anggur beras. Anggur mengambil rasa ular dan tampaknya menetralkan racunnya, begitu kata orang di sana. Vietnam juga terkenal dengan kopi telur. Dengan banyak yang menyarankan bahwa Hanoi adalah satu-satunya tempat nyata untuk mendapatkannya, khususnya di Giang Cafe. Kalian akan menyukai yang satu ini, jika kalian menyukai telur dan kopi. Untuk mempermanisnya, digunakan susu kental. Ini menghasilkan minuman 3 lapis, yang menyatu di mulut kita. Produsen kopi terbesar kedua di dunia. Setelah Brasil, ada negara Vietnam yang juga dikenal sebagai produsen kopi terbesar di dunia. Pada 2020, Vietnam mampu menghasilkan 29 juta karung kopi. Produksi kopi telah menjadi sumber pendapatan penting bagi negara Vietnam sejak awal abad ke-20. Prancis pertama kali memperkenalkannya pada tahun 1857, dan sejak saat itu, berkembang menjadi kekuatan ekonomi utama yang hanya berhenti selama Perang Vietnam. Namun, banyak ahli percaya bahwa Vietnam mempunyai potensi untuk menyalip Brasil, karena kondisi iklimnya yang mendukung, biaya produksi yang lebih rendah, dan hasil panen kopi yang melimpah. Tantangan utama yang harus diatasi oleh Vietnam, sebelum mencapai posisi teratas, adalah kebutuhan untuk meningkatkan kualitas produknya, dengan berinvestasi lebih banyak dalam penelitian, teknologi panen, dan fasilitas pengolahan. Salah satu eksportir mete terbesar di dunia. Selain memproduksi banyak kopi dunia, Vietnam juga mengekspor kacang mete dalam jumlah besar. Faktanya, ini memasok hampir sepertiga dari semua kacang mete yang dikonsumsi di seluruh dunia. Nafsu makan kacang-kacangan ini meningkat, yang berarti menimbulkan permintaan lebih besar, yang saat ini sedang dikerjakan oleh Vietnam untuk dipasok. Sayangnya, produksi jambu mete dapat menyebabkan luka bakar asam bagi orang yang memanen kacang. Kemudian, karena tidak semua petani memberikan perlindungan bagi pekerja mereka, beberapa orang di barat mulai menghindari kacang mete favorit mereka.